untuk mengembangkan Rumah Sakit Sudarso sebagai rumah sakit rujukan dan menjadi memudahkan masyarakat Kalimantan Barat untuk mendapatkan pelayanan, sehingga memang pasien-pasien yang kita tidak mungkin kita tolak, pasien yang masuk IGD yang sifatnya darurat pasti kita layani. Nah, kalau kemudian membutuhkan pengobatan, memang ada layanan berjenjang, mulai dari pratama di puskesmas, kemudian rujukan rumah sakit. Anda menyaksikan Inside Talk dan kami menyapa Anda dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso Pontianak. Dan sahabat Inside, tahukah Anda dari hasil penelitian yang telah kami kumpulkan bahwa penelitian Indonesia Service Dialog mencatat bahwa warga negara Indonesia ini selalu mengeluarkan dana dan tak tanggung-tanggung nilainya kurang lebih dari 100 triliun rupiah per tahun, dan salah satu yang dikeluarkan tersebut untuk berobat ke luar negeri. Dan di Kalimantan Barat, masyarakat perbatasan justru diuntungkan dengan letak geografis wilayah ini karena dekat dengan negara Malaysia, di mana rumah sakit yang ada di negara tersebut menjadi rumah sakit rujukan atau pilihan bagi masyarakat perbatasan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Nah, di tengah gempuran permasalahan tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso Pontianak digadang-gadang mampu menyelesaikan peristiwa dan permasalahan berobat bagi masyarakat perbatasan yang sampai dengan hari ini masih menjadi polemik. Nah, pertanyaannya, mampukah Rumah Sakit Sudarso Pontianak ini yang bernaung di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat memperselesaikan permasalahan tersebut melalui power dan juga fasilitas kesehatan yang telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tahun 2022 lalu. Berikut kita akan mengulas dan membahasnya secara rinci bersama saya, jurnalis Inside Pontianak, dan narasumber saya yaitu Dr. Heri Agung selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan juga PLT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah. Selamat bergabung bersama dengan kami, Pak Hari. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan dulu, bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, kalau orang kesehatan selalu berbicaranya masalah kesehatan. Kesehatan, perbaikan kesehatan. Anda menjabat sebagai PLT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso dan juga sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Rumah Sakit Sudarso menjadi naungan Anda, Pak. Bagaimana polemik yang Anda lihat saat ini? Ya, saya kira kita harus melihat upaya bagaimana pemerintah daerah, dalam ini komitmen Bapak Gubernur untuk mengembangkan Rumah Sakit Sudarso sebagai rumah sakit rujukan dan menjadi memudahkan masyarakat Kalimantan Barat untuk mendapatkan pelayanan di rumahnya sendiri, ya, di Provinsi Kalimantan Barat. Ini sebenarnya keinginan dan cita-cita dan komitmen besar dari Pak Gubernur dan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat. Nah, apa yang kita lakukan dalam beberapa tahun ini, ada lompatan-lompatan sebenarnya di dalam upaya menjadikan Rumah Sakit Sudarso ini menjadi rumah sakit yang melakukan pengembangan layanan prioritas. Artinya layanan prioritas ini ada 4 layanan prioritas yang punya resiko kematian dan kecacatan yang tinggi dengan pembiayaan besar, itu harus bisa dilakukan di Rumah Sakit Sudarso. Sehingga diharapkan masyarakat Kalbar ini tidak lagi dirujuk ke luar negeri. Sebenarnya rujukan kita pasti ke nasional, ya, ke RSCM Jakarta, Hargit dan sebagainya, bahkan mungkin di Surabaya, Jogja dan sebagainya, sebagai rujukan-rujukan rumah sakit vertikal yang nasional. Nah, ini juga sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan itu menginginkan bahwa tahun 2024 masing-masing rumah sakit di provinsi dia harus mampu mengembangkan 4 pelayanan prioritas unggulan. Yang 1 jantung, kemudian 2 stroke, ketiga cancer, dan yang keempat adalah uronifro atau ginjal. Selain beberapa layanan
unggulan-unggulan lain yang sudah dilakukan oleh rumah sakit tersebut. Ya. Dari 4 program layanan unggulan ataupun yang diutamakan tersebut, seberapa jauh Pak prosesnya sampai dengan hari ini menuju ke 2024 kesiapan Rumah Sakit Sudarso sendiri? Ya, beberapa tahun ini yang disiapkan oleh Rumah Sakit Sudarso adalah pertama kesiapan ketenagaan. Karena ada strata khusus untuk bisa melakukan tindakan-tindakan di tataran paripurna maupun utama. Jadi minimalnya nanti kita harus bisa utama. Di bawahnya lagi madya dan seterusnya ke bawah. Nah, utama dan paripurna itu harus siapkan SDM-nya. Dokter bukan hanya dokter spesialisnya, tapi untuk pengembangan ini adalah konsultan atau subspesialis. Kemudian yang kedua peralatannya. Nah, ini peralatan-peralatan yang dianggap bahwa jenis layanannya itu pada strata paripurna atau pada strata utama. Nah, ini yang disiapkan oleh baik itu pemerintah daerah dengan anggaran APBD-nya maupun dibantu dari anggaran DAK pusat misalkan yang diperbantukan Kemenkes kepada pemerintah daerah provinsi. Sudah sejauh mana Pak persiapan-persiapan yang dilakukan itu dari tenaga medisnya, peralatan kesehatannya dan lain-lain sebagainya hingga sampai hari ini? Ya, di dalam pengembangannya Rumah Sakit Sudarso juga diampu, artinya akan didampingi oleh rumah sakit yang lain yang ditunjuk oleh Kemenkes sebagai rumah sakit pengampu. Contoh misalkan jantung, Rumah Sakit Sudarso diampu oleh Rumah Sakit Harkit Harapan Kita Jakarta. Nah, kalau sampai hari ini layanan kita masuk sudah pada strata paripurna. Jadi kalau utama itu kateter, ada cath lab, dan itu kita sudah lakukan dari 2019, tetapi mulai akhir tahun 2022 kemarin, kita sudah meskipun masih diampu oleh Harkit, melakukan operasi bedah jantung terbuka. Operasi bedah jantung terbuka itu masuk kategori paripurna, nah tertinggi ya. Nah, untuk yang lainnya memang masih kita pada level utama dan menuju ke utama ya, seperti misalkan misal stroke. Nah, stroke kita masih menunggu tenaga subspesialis kita yang kita sekolahkan, alat sudah ada sehingga nanti kalau tahun depan yang bersangkutan dan hadir, dia bisa melakukan tindakan pada strata utama. Demikian juga cancer dan urologi, ya kita masih pada tahapan di cancer utama, kalau urologi menuju utama seperti stroke tadi. Artinya beberapa tahapan sudah mulai berjalan dengan baik hingga saat ini. Tinggal ataupun yang perlu dilakukan hanya sosialisasinya saja kepada masyarakat luas bahwa Rumah Sakit Sudarso sangat mumpuni untuk melakukan pengobatan-pengobatan di bidang tersebut. Betul. Nah, kita lihat polemik sampai dengan hari ini masih berlangsung, Pak. Banyak sekali warga negara Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat ya. Nah, mereka masih merujuk ke negara Malaysia karena di sana dari bocoran yang kita dapat, data yang kita dapat adalah administrasi yang mudah, kemudian pelayanan yang cepat, begitu berbeda katanya jika berobat ke Rumah Sakit Sudarso. Apa tanggapan Anda? Iya, sebenarnya memang tidak dipungkiri. Kita tidak boleh mungkiri ada masih banyak warga kita, Kalbar, yang kemudian mengakses layanan di negara tetangga kita. Nah, tetapi memang konsepnya mereka dibuat bukan hanya layanan hospital, tetapi juga layanan yang terkait dengan masalah pariwisata misalkan. Nah, biasanya mereka akan kombinasi dengan demikian. Nah, kemudian hal yang lain lagi, saya kira promosinya cukup kuat ya, cukup kitanya juga promosi ke masyarakat kita juga cukup kuat. Tapi hati-hati, artinya kalaupun promosi biasanya yang berhasil yang dia sampaikan, tetapi banyak juga sebenarnya ya kasus-kasus tertentu yang kembali lagi ke Rumah Sakit Sudarso untuk ditangani oleh para dokter spesialis maupun subspesialis di sini. Artinya tidak semua kemudian cerita indah lah di sana ya. Nah, ini juga harus pandai-pandai juga warga masyarakat kita memahami, mencari informasi yang tepat betul, kualifikasi dari rumah sakit maupun dokter-dokter yang menangani di sana. Ya, kemarin kita tahu bersama sempat booming dan menjadi viral begitu. Ada pasien yang dirawat itu selama 3 hari di IGD, masih dalam tahapan observasi.
Bagaimana mekanisme yang seharusnya berapa lama Pak seorang pasien itu harus berada di IGD sebelum dipindahkan ke ruang rawat inap? Ya, inilah apa namanya masalah-masalah yang masih kita hadapi kaitannya besarnya jumlah eh, flow pasien yang masuk Yang ke masuk. IGD kita. Sejak bangunan 2 tower baru itu diresmikan, sepertinya masyarakat kita ingin mencoba layanan dengan gedung baru ya. Artinya mencoba layanan Iya. gedung baru, Iya. sakitnya coba-coba begitu. Nah, artinya dia sakit pilihannya ke Sudarso karena ada gedung baru. dan Oh, oke, sebagainya. baik. Sehingga memang pasien-pasien yang kan nggak mungkin kita tolak. Pasien yang masuk IGD yang sifatnya darurat pasti kita layani. Oke. Tetapi sebenarnya secara berjenjang dalam layanan yang kaitannya dengan kualifikasi atau jenis penyakit yang dilayani di rumah sakit dengan kelas A ini sebenarnya harusnya yang tingkat kesakitan atau tingkat keparahannya di level 2 atau 3 sebenarnya. Oke. Dan masih banyak ya di level 1 yang memanfaatkan rumah sakit kita. Nah, ini yang saya kira sehingga dengan banyaknya pasien yang tidak seimbang dengan jumlah tempat tidur kita, maka mereka menunggu di IGD untuk mendapatkan ruangan, ya. Nah, tetapi beberapa sudah kita upayakan untuk tidak di IGD. Sekarang kita buka layanan ruang observasi, jadi tidak lagi IGD, ya, ke ruang observasi sebelum dia mendapatkan tempat kamar yang diinginkan. Karena juga sekarang masyarakat ingin misalkan dia bukan di kelas non kelas misalnya atau kelas 3 tadi, dia inginnya di kelas 1 misalnya atau di VIP yang jumlah dari kamar VIP dan kelas 1 itu sangat terbatas. Ini yang saya kira masih harus juga perlu dicarikan apa namanya jalan keluarnya. Dan satu hal lagi, Rumah Sakit Sudarso ini sebagian besar adalah pasien BPJS atau ada jaminan asuransi, ya. Nah, ini yang karena rumah sakit yang ada di Pontianak ini yang bekerja sama dengan BPJS ini baru rumah sakit pemerintah TNI Polri ditambah baru 2 rumah sakit swasta yaitu Yarsi dengan Promedika. Promedika. Ya, sehingga memang belum merata nih. Nah, kalau nanti rumah sakit swasta lainnya itu nanti bekerja sama dengan BPJS, sehingga nanti pasien BPJS juga akan terbagi merata di berbagai rumah sakit. Kalau kita berbicara masalah kapasitas, Sudarso sendiri itu sebenarnya mampu menampung berapa banyak kapasitas pasien atau tempat tidur, Pak Hari? Ya, total tempat tidur untuk rawat inap ditambah dengan tempat tidur tindakan itu 474 tempat tidur. Tetapi yang khusus untuk rawat inapnya saja baru 333 tempat hingga tidur. hari ini, meskipun ditambah dengan tower baru. Iya. Berarti dengan kapasitas sedikit itu diartikan masih belum mampu begitu? Ya, sebenarnya harus di pasiennya didistribusi secara merata sebenarnya. Nah, ini kan masih tertumpu masih tertumpu pasien BPJS itu ke Sudarso dengan tingkat kesakitan yang levelnya dari pertama, kedua, dan ketiga. Nah, dalam apa namanya konsepnya sebenarnya untuk rumah sakit tipe A ini dia jumlah yang di level 1 ini dia harus sekitar 30-40% saja. Sisanya di level 2 dan level 3 sebagai rujukan berjenjang dari rumah sakit tipe C, B, kemudian ke A. Nah, kalau sekarang ini kan di level 3, 2 dan 3 ini lebih dari 50% ya dibandingkan dengan yang di level pertama. Nah, ini yang saya kira perlu pemerataan kasus sehingga masyarakat itu dapat mengakses banyak rumah sakit sebenarnya, tidak hanya tertumpu kepada rumah sakit Dr. Sudarso saja. Edukasi, Pak, kalau saya melihat dari sudut pandang kami, sebenarnya edukasi yang harus dan penting dilakukan. Sebab karena ketidakpahaman dari masyarakat ini, sehingga ketika sakit, mindsetnya adalah Sudarso, begitu. Kenapa? Karena Sudarso yang dilihat adalah kelengkapan dan kapasitas yang besar. Padahal tidak sebanding dengan sakit yang diderita. Sakit yang diderita hanya bisa dikatakan ya sakit biasa,
yang sebenarnya bisa ditangani di rumah sakit yang biasa pula dibawa juga ke Sudarso. Ini mungkin yang harus ditingkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat awam seperti itu. Nah, Di samping itu juga masih perlu penguatan rumah sakit kabupaten kota. yap. Ya, jadi memang konsepnya di dalam pengembangan layanan rujukan selain rumah sakit Sudarso sebagai layanan utama dan paripurna di Provinsi Kalbar, ada yang disebut dengan rumah sakit regional sebenarnya. Regional di wilayah-wilayah Ya, tertentu. ini adalah jejaring dari rumah sakit tipe atau kelas A untuk memfilter ya pasien-pasien yang bisa dikerjakan di rumah sakit regional tadi. Ini kita sudah tunjuk rumah sakit regional dan pengembangannya nantinya dia menjadi rumah sakit tipe B harusnya. Yang sudah adalah Singkawang. Singkawang sudah tipe B. Abdul Aziz Singkawang. Kemudian rumah sakit Ketampang. Rumah sakit Ketampang ini sebenarnya secara jumlah dokter spesialis dan peralatan sudah mencukupin, tinggal memang harus dipersiapkan secara penuh dukungan dari pemerintah daerahnya, kemudian dari stakeholder lainnya untuk menjadi rumah sakit tipe B. Kemudian Sanggau ini sebenarnya dari segi ketenagaan sudah cukup karena proses memindah, sedang dia ada perpindahan posisi membangun baru ya gedung rumah sakit ya. Jadi ini masih sibuk dia proses pemindahan. Tetapi harusnya ke depan bisa jadi rumah sakit tipe B. Kemudian Sintang ini kan diharapkan rumah sakit di wilayah hulu yang mampu mengampu rumah sakit kabupaten sekitarnya. Nah, kemudian Kota Pontianak sendiri sebenarnya. Kota Pontianak setelah Sudarso, maka yang ditunjuk regional adalah Sultan Syarif Abdurrahman. Nah, penguatan menjadi rumah sakit tipe B ini sebenarnya nanti akan menjadi filter pasien-pasien itu tidak harus rujuk ke Sudarso. Nah, contoh misalkan jantung itu regional ini wajib bisa melakukan tindakan medis, kateter atau cath lab jantung, ya. Nah, ini Ketapang sudah ada alatnya, kemudian Sanggau mudah-mudahan tahun ini, Singkawang juga sudah. Nah, kemudian tinggal rumah sakit lainnya, selain alat juga dipersiapkan dokter, bukan hanya dokter jantungnya, tapi dokter jantung intervensi yang bisa melakukan misalkan kateter jantung. Dan itu harusnya juga di rumah sakit regional. Jadi sehingga tidak semuanya menumpuk, tapi yang tidak memungkinkan dilakukan oleh rumah sakit regional baru ke rumah sakit Sudarso. Nah, harusnya ini proses ini yang kalau berjenjang kemudian terfilter dengan baik, maka tidak semua pasien yang masuk itu maunya sudah numpuk di Sudarso. Gitu. Saya mau tanya pendapat Anda terkait dengan BPJS Kesehatan. Katanya kalau orang pakai BPJS itu sakit, berobat, pelayanannya lama, beda dengan umum. Bagaimana pendapat Anda? Itu isu hoax. Kalau kami tidak akan membedakan pasien itu BPJS atau tidak BPJS, ya sama semua, ya kan. Sekarang permasalahan BPJS dengan rumah sakit sendiri sudah tidak lagi. Contoh dulu masalah misalkan klaim yang lama sekali BPJS membayar jasa rumah sakit. Sekarang sudah tidak lagi. Kemudian ada juga beberapa perubahan regulasi terkait dengan kalau dulu kalau dia kelas 3 harusnya kelas 3, kelas 2 atau kelas 1 hanya kelas 2, kelas 1 tidak boleh naik kelas. Kalau sekarang yang tidak boleh naik kelas hanya yang non kelas tadi yang kelas 3. Ya, tetapi kalau dia kelas 1 dia masih kemudian dengan sharing pembiayaan untuk naik ke kelas VIP misalkan. Itu diperbolehkan. Artinya Pak Heri, Anda berani menjamin ya bahwa tidak ada penolakan ataupun tidak ada pembedaan pelayanan? Tidak ada sama sekali. Kalau seandainya dalam pelaksanaannya begitu, dalam praktik kesehariannya ada misalkan begitu, misalkan aktivitas penanganan yang lambat, kemudian ataupun hal-hal tindakan medis yang pernah terjadi di tahun 2022 lalu di mana pasien harus tertahan selama 3 hari di IGD. Ya, menurut saya bukan masalah itu kita bedakan itu pasien BPJS atau bukan. Ya, karena memang mekanismenya SOP-nya atau memang tempat tidurnya memang masih penuh, belum bisa dipakai. Nah, ini kadang persepsi pemahaman antara kami tenaga kesehatan dengan masyarakat kan kadang berbeda dalam hal
mensikapi misalkan ketika menjelaskan ditahu bahwa belum bisa masuk kamar karena masih penuh dan sebagainya, atau pengen duluan karena antri misal lama, pengennya duluan gitu kan. Padahal kalau kita minta duluan berarti kita sebenarnya sudah mengambil hak-hak orang yang antri di depannya gitu. Jadi sekali lagi tidak ada pembedaan sama sekali terkait dengan oh ini pasien BPJS dilamakan, oh ini pasien BPJS nanti dulu yang dikerjakan pasien umum dulu. Oke. Kalau kita berbicara kembali ke poin utama, yaitu bagaimana meningkatkan atau mengubah mindset masyarakat bahwa ini loh Sudarso yang sudah siap dengan segala fasilitas kesehatannya, dengan tenaga medisnya begitu. Bagaimana cara rumah sakit Sudarso ini kembali membangun mindset yang baik ke publik agar masyarakat Kalimantan Barat itu tidak acap kali ke Malaysia? Ya, saya kira melalui promosi dalam artian positif ya. Jadi yang diperbolehkan dan juga melalui statement-statement dari pasien dan sebagainya ya. Ya, jadi contoh misalkan beberapa waktu lalu kita mengadakan operasi jantung yang kedua, kemudian kita sampaikan ke masyarakat bahwa kita sudah melakukan operasi yang kedua, kemudian sudah berjalan dengan baik, berhasil. Kemudian ada testimoni dari pasien dan sebagainya, itu yang kemudian kita sampaikan ke masyarakat. Di samping itu juga upaya-upaya kami melalui humasnya rumah sakit. Di rumah sakit ini humasnya punya juga media sosial ya, apakah itu Instagram, YouTube dan sebagainya, itu kita punya untuk terus menginformasikan kepada masyarakat. Dan saya kira melalui event-event seperti ini juga terima kasih membantu kami untuk menginformasikan kepada masyarakat. Tapi yang jelas saya punya cerita ya. Waktu kami dengar pendapat dengan Komisi 5 DPRD, banyak hal masukan-masukan yang disampaikan kepada kami, keluhan dan sebagainya. Dan kami mempersilahkan teman-teman anggota dewan untuk berkunjung ke Sudarso dan melihat langsung bagaimana layanan di Rumah Sakit Sudarso ya. Dan alhamdulillah karena ini adalah mitra, mereka juga akan mendukung apa yang menjadi masalah di Rumah Sakit Sudarso. Teman-teman dari Komisi 5 juga hadir ke Sudarso dan kami persilahkan melihat langsung, berkomunikasi dengan pasien, dan tidak ada satupun pasien yang menyatakan bahwa layanan Rumah Sakit Sudarso itu kurang baik, lama, tidak lama, senyum, tidak ramah dan sebagainya. Semua menyampaikan kepuasannya dan terima kasih. Apakah mereka sedang tidak bersandiwara, pemirsa? Begitu? Mungkin saja mereka sedang bersandiwara. Ini hanya opini ya. Silakan saja. Baik, kalau kita berbicara masalah kapasitas sendiri, kapasitas tenaga medisnya, bagaimana? Sudah mumpuni kah? Ya, untuk layanan rumah sakit tipe A kita sudah memenuhi syaratnya. Rumah sakit tipe A ini kan ada 4 layanan utama, kemudian 5 penunjang, kemudian spesialisnya 12 spesialis dan subspesialisnya 13 yang dipersyaratkan. Kita sudah memenuhi semua, tetapi untuk pengembangan pelayanan prioritas tadi memang kita membutuhkan dokter-dokter subspesialis atau dokter-dokter konsultan. Nah, ini yang berproses dalam beberapa tahun ini. Ada yang sudah selesai, yang sudah kita lakukan di layanan jantung, tapi juga ada yang misalkan tadi kayak misalnya unit stroke, masih ada kita menunggu 1 dokter lagi yang sekolah yang nanti dia datang, dia akan memperkuat, meningkatkan jenis layanan stroke misalkan. Nah, ini yang sedang kita lakukan, berproses, sehingga mudah-mudahan target 2024 4 layanan prioritas itu semuanya di atas utama, artinya sudah utama terpenuhi atau paripurna. Kalau paripurna yang jantung ya. Baik, mudah-mudahan kita doakan saja semuanya dapat berjalan dengan lancar gitu, sesuai dengan yang direncanakan hingga tahun 2024. Kita nantikan dan kita catat statement Anda, Pak Heri. Mudah-mudahan ini semuanya bisa terlaksana dengan baik, dan masyarakat yang ada di wilayah Kalimantan Barat jangan ragu ya, seandainya Anda memiliki keluhan-keluhan penyakit ataupun gangguan kesehatan, bisa melakukan pemeriksaan di rumah sakit regional yang ada di daerah Anda. Jika memang perlu melakukan rujukan, maka barulah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso. Bukankah begitu, Pak Heri? Baik, saya minta untuk Anda memberikan statement closing, apa yang akan Anda sampaikan ke publik mengenai Rumah Sakit Umum Daerah yang usianya sudah hampir setengah abad. Silakan.
Ya, jadi kepada masyarakat sebenarnya dalam pola perilaku hidup sehat, yang penting adalah upaya pencegahan, ya. Kemudian pengobatan itu sebagai upaya akhir. Ya, pencegahan itu dilakukan oleh layanan pratama di puskesmas, ya, di klinik dan sebagainya. Nah, ini yang saya kira perlu masyarakat memahami betul bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kalau kemudian membutuhkan pengobatan, memang ada layanan berjenjang, mulai dari pratama di puskesmas, kemudian rujukan rumah sakit. Dan rujukan rumah sakit ini juga secara berjenjang sesuai dengan kemampuan atau kapasitas dari rumah sakit tersebut. Apakah itu statusnya kelasnya atau memang kompetensi dari dokter spesialis yang ada di situ. Nah, oleh karena itu manfaatkan ya akses pelayanan atau jenis layanan yang ada di Kalimantan Barat ini dengan semaksimal mungkin, dan Sudarso selalu siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kalimantan Barat, sehingga harapan kita semua Rumah Sakit Sudarso menjadi tuan rumah yang diakui oleh masyarakat Kalimantan sendiri, mudah-mudahan bisa terwujud dengan upaya kami untuk terus mengembangkan Rumah Sakit Sudarso, baik itu jenis layanannya, ya, kualitas atau mutu layanannya, termasuk tingkat keramah tamahan di dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan keluarga pasien. Saya kira itu saja. Baik, Dr. Heri Agung Cahyadi. Terima kasih atas statement closing Anda, dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami bersama dengan Direktur PLT, maksud kami, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso Pontianak, dan juga selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Selamat menyaksikan siaran kami selanjutnya. Sampai jumpa.